Gereja Katedral gelar Jalan Salib Kreatif. Gerak cepat TNI atasi gempa Sulawesi Utara. Adu banteng dengan bus, pengemudi becak motor tewas. Asyik pesta sabu, 2 pemuda diringkus. Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir mengisi ruang informasi Anda bersama saya, Deo Manik. Pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, tim Sinpo TV juga akan memberikan sejumlah informasi terkini lainnya. Dan inilah menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, seluruh tim Sinpo TV mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung bagi umat Kristiani. Kiranya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menguatkan iman dan menghadirkan damai dalam kehidupan kita. Kita awali informasi pemirsa dalam memperingati hari wafatnya Yesus Kristus. Gereja Katedral Jakarta mengawali ibadah Jumat Agung dengan pementasan Jalan Salib Kreatif. Mengusung tema Lux in Nihilo, Gereja Katedral mengajak umat Katolik untuk merasakan perjalanan iman dan memaknai hari kehampaan menuju sesuatu yang terang. Gereja Katedral Jakarta melaksanakan ibadah Jumat Agung dalam rangka memperingati wafatnya Yesus Kristus dengan diawali pementasan Jalan Salib Kreatif. Jalan Salib Kreatif ini dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta dengan jumlah 145 orang pendukung seluruh acara, termasuk para pemain, mengusung tema Lux in Nihilo. Jalan Salib ini mengajak para umat Katolik untuk merenungkan perjalanan iman agar keluar dari krisis makna gelap menuju terang dan keluar dari rasa kehampaan. Drama musikal Jalan Salib ini disutradarai oleh orang muda Katolik bernama Yogi Pranowo, serta koreografer dan penata musik yang dapat mengajak semua umat masuk dalam perjalanan iman juga dalam memaknai hari sengsara dan wafat Kristus. Kedua, di mana umat Katolik memperingati ibadat Jumat Agung, yaitu peringatan sengsara dan wafat Kristus. Dan akan diawali di Gereja Katedral dengan adanya Jalan Salib di pukul 8.30, di mana Jalan Salib ini mewakili bagaimana kita diajak merenungkan sengsara dan wafat Kristus melalui sebuah drama musik tari yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta, di mana pendukung seluruh acara termasuk juga pemain itu sebanyak 145, hampir 145 orang. Dan nanti akan dipentaskan di pukul 8.30, di mana tema yang diambil pada hari ini berjudul Lux in Nihilo. Ini merupakan bagaimana gambaran ajakan dari orang muda Katolik untuk mengajak kita semua untuk keluar dari krisis makna. Jadi mengajak perjalanan iman untuk keluar dari krisis makna, dari gelap menuju terang, dari ketiadaan menuju dari kehampaan menuju ke suatu terang. Sementara itu, Gereja Katedral akan melaksanakan ibadah Jumat Agung dalam 3 sesi, yakni pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Gereja Katedral Jakarta juga menyediakan 5.000 kursi yang disediakan di Geraha Pemuda Lantai 1, Geraha Pemuda Lantai 4, di Tenda Selasar Gereja Katedral, dan Plaza Maria. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pastor Pembina Orang Muda Katolik Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus turut menjelaskan arti dan makna pentas dalam Jalan Salib Kreatif yang mengusung tema Lux in Nihilo dalam pelaksanaan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Dalam Jalan Salib Kreatif 2026 ini, Gereja Katedral mengambil perspektif dari sosok Petrus dan makna Lux in Nihilo yang berarti terang dalam kegelapan. Pembina Orang Muda Katolik Katedral Jakarta, Romo Yohanes Deodatus menyampaikan, pesan utama dari Jalan Salib Kreatif 2026 ini adalah Tuhan Yesus tetap bersama manusia meskipun mereka menyangkalnya.
Adapun proses pelatihan drama ini sudah berlangsung sejak 5 bulan lalu dengan total pemain dan kru orang muda Katolik yang terlibat sebanyak 200 orang. Dalam pentas drama Jalan Salib Kreatif 2026 ini, Gereja Katedral mengambil perspektif dari sosok Petrus dan makna lux in nihilo yang berarti terang dalam kegelapan. Pada hari ini, Gereja Katolik mengenangkan Jumat Agung, kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, dan ada Jalan Salib yang terakhir, dan itu ditampilkan oleh teman-teman OMK Katedral Jakarta dalam Jalan Salib Kreatif Katedral Jakarta yang mengambil judul Lux in Nihilo. Lux in Nihilo, ya, artinya apa? Artinya terang dalam ketiadaan, dalam kegelapan. Ini mengambil perspektif Petrus, ini yang di kiri saya, yang memerankan Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang begitu menggebu-gebu mengikuti Yesus, namun dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, ia menyangkal Yesus. Selain itu, para pemeran dalam pertunjukan tersebut juga mengaku merasakan perjalanan spiritual dalam lakonnya. Salah satunya Aaron Ajiguna yang memerankan Yesus dalam Jalan Salib yang sampai berpuasa di tengah proses latihan dan sempat menangis saat menjalani ibadah misa Kamis Putih. Tidak hanya Aaron, Arya Setiawan Tarigan yang juga memerankan Yesus yang disalibkan juga mengatakan karakter ini merupakan pengalaman kali kedua baginya. Ia merasakan adanya gejolak batin hingga merasa belum percaya diri dalam memerankan sosok Yesus. Saya tuh sampai berapa kali emang sampai harus melakukan puasa juga. Saya juga selama ya dalam perjalanan menjalani peran ini, saya kalau misalnya sedang ikut misa gitu, itu kadang saya sampai nangis juga. Aku ngerasa bahwa perjalanan hidup itu bukan hal yang mudah bagi Petrus untuk dijalani. Nah, dari situ saya juga bahkan mengalami gejolak batin, tentunya karena saya merasa kenapa saya lagi gitu. Dan bahkan sampai tadi pun mau masuk ke babak saya juga masih ngerasa benarkah Tuhan pakai aku seperti ini. Jadi memang hanya gejolak hati yang saya rasakan, dan sampai detik ini juga saya benar-benar mengalami hal yang baik tentunya karena dari teman-teman katedral juga memfasilitasi dengan baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, umat Kristiani memperingati hari wafat Yesus Kristus atau juga dikenal sebagai Jumat Agung dalam laporan jurnalis Sinpo TV Max Munte. Berikut informasinya. Ya, dan juga saudara, memang untuk sejauh ini pelaksanaan dari ibadah Jumat Agung yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta terpantau cukup kondusif dan juga cukup khidmat, di mana untuk sesi kedua dari ibadah Jumat Agung pada hari ini akan sebentar lagi selesai. Untuk saat hari ini terkait dengan ibadah Jumat Agung berlangsung selama 3 sesi, yakni sesi pertama berlangsung tadi siang pukul 12 siang, kemudian juga sesi kedua berlangsung tadi sore pada pukul 3 sore dan juga pukul 6 petang pada menjadi sesi ketiga atau sesi terakhir pada ibadah Jumat Agung hari ini. Sejauh ini dari Gereja Katedral Jakarta menyiapkan total ada 5.000 kuota tempat duduk yang disediakan di sejumlah selasar ataupun tempat yang ada di Gereja Katedral Jakarta dalam kelangsungan dari ibadah Jumat Agung yang berlangsung di tempat ini. Selain daripada itu, untuk sesi pertama tadi kami mencatat ada sebanyak 4.000 jumlah tempat duduk yang penuh ataupun para umat yang menghadiri untuk ibadah Jumat Agung yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta ini. Dan juga untuk sesi kedua saat ini angkanya masih sedang diupdate oleh Gereja Katedral Jakarta. Di lain sisi, mengenai kantong parkir yang disediakan oleh Gereja Katedral Jakarta, sejumlah titik-titik menjadi fokus utama ataupun lahan kantong parkir yang disediakan bagi para umat yang melangsungkan ibadah Jumat Agung di tempat ini, seperti dari kawasan dari Masjid Istiqlal Jakarta yang mana nantinya akan melalui dari terowongan silaturahmi menuju ke Gereja Katedral Jakarta. Kemudian juga ada sisi-sisi dari kantor kementerian seperti Kementerian
keuangan, kemudian juga ada kantor pos, kemudian juga ada sisi dari pembekalan TNI Angkatan Darat, kemudian juga ada satu sisi dari sisi selatan dari lapangan Banteng yang berada di samping dari Gereja Katedral Jakarta sendiri. Terkait dengan pekan suci yang digelar pada pekan ini, untuk hari ini ibadah Jumat Agung berlangsung selama 3 sesi. Untuk besok Sabtu Suci akan berlangsung selama 2 sesi, yakni pada pukul 5 petang dan juga pada pukul 9 petang. Dan juga untuk nantinya, untuk Minggu Paskah, tepatnya hari Minggu nanti, 3 hari setelah Jumat Agung hari ini berlangsung, nantinya akan digelar selama 3 sesi, yakni terkait dengan misa pontifikal, misa keluarga, dan juga misa umum yang akan digelar pada pukul 5 petang waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini dari Gereja Katedral Jakarta, Arif, kami mencatat tema yang digunakan ataupun yang berlangsung yakni kepedulian terhadap alam ciptaan yang berasal dari tema dari ajaran sosial gereja yang ada di Indonesia sendiri. Selain daripada itu, terkait dengan tema kemudian juga umat yang menghadiri ataupun melangsungkan ibadah Jumat Agung, ini juga ada sejumlah sisi ataupun setiap sudut-sudut dari Gereja Katedral Jakarta dilakukan pengamanan baik dari TNI, Polri maupun instansi terkait untuk prosesi ataupun keberlangsungan ibadah dari Jumat Agung tidak hanya hari ini, Arif. Nantinya pada besok dan juga pada Minggu Paskah, pengamanan ini akan terus dikerahkan baik dari sejumlah personel gabungan TNI, Polri dan juga instansi terkait dan juga beberapa dari ormas lainnya. Selain daripada terkait dengan pengamanan, kemudian juga nantinya dari Gereja Katedral Jakarta akan memang mengumumkan bagaimana total dari keseluruhan sesi ataupun ibadah yang berlangsung pada hari ini hingga sesi ketiga nantinya berlangsung. Kembali karena di studio, Arif. Kita lanjut informasi dari ratusan umat Katolik memperingati Paskah dengan tradisi jalan salib di Wonogiri. Tradisi ini untuk ikut merasakan penderitaan Tuhan di masa lalu. Umat Katolik di Wonogiri kembali menggelar visualisasi jalan salib di kawasan Gunung Gandul, Wonogiri, sebagai tradisi Jumat Agung untuk merenungkan kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus. Prosesi ini melibatkan peragaan dramatis yang menapak tilas perjalanan Yesus dari penangkapan hingga penyaliban, yang dihadiri ratusan umat dengan khusyuk. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang digelar untuk memperingati Hari Paskah. Menempuh jarak sekitar 4 km, konsep jalan salib ini menggunakan tablo yang memperagakan seorang Yesus yang membawa salib dari titik awal hingga akhir jalan salib. Ada 14 pemberhentian yang dimana setiap titik ada bacaan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Tradisi ini untuk merasakan penderitaan yang dialami Yesus sebagai perenungan bagi para umat. Jalan salib ini diikuti oleh ratusan orang peserta dari sejumlah kecamatan seperti Wonogiri, Selogiri, Hadirojo, dan Jatisrono, dan tidak sedikit umat dari Solo dan Karanganyar. Pastor Paroki Wonogiri, Heribertus Budi Purwantoro, memilih Gunung Gandul yang treknya menanjak dan banyak pepohonan lebat. Harapannya, umat mampu menghayati atas apa yang terjadi di masa lampau saat penderitaan Yesus terjadi. Yang mana jalan salib di Gunung Gandul ini tentu kita ingin mengenang kembali, menghadirkan kembali sengsara wafat dan kebangkitan Kristus yang sungguh menyelamatkan kita semua. Dan ini semoga sungguh menjadi hidup kita juga meneladani Kristus sendiri. Sangat tersentuh, seperti dibawa kembali ke masa saat Yesus disalibkan, dan kisah sengsara Yesus semakin menguatkan iman kami sebagai umat Katolik. Untuk diketahui, tradisi ini digelar setahun sekali dan sudah menjadi agenda tahunan para umat Katolik di Wonogiri, Jawa Tengah. Agenda tahunan ini juga menjadi momentum yang sangat baik untuk menebalkan iman umat. Terlebih, pesertanya tidak hanya datang dari wilayah Wonogiri saja, tetapi juga dari luar daerah, bahkan hingga menarik perhatian wisatawan asing. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Hariditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen long weekend yang bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati liburan dan berkumpul dengan keluarga maupun sahabat. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan yang masih menjadi lokasi favorit untuk berlibur.
Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi lokasi favorit khususnya bagi warga Jakarta dan sekitarnya dengan harga tiket masuk Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Pengunjung bisa melihat berbagai macam satwa serta menikmati fasilitas seperti lintasan jogging, piknik, hingga penyewaan sepeda dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Ya, selain melihat satwa, kita juga sediakan tempat-tempat untuk piknik ya, karena Ragunan kan cukup luas lahan-lahannya, jadi pengunjung bisa juga piknik di sini. Kemudian ada juga fasilitas jogging track ya. Jogging track ini memang ada di sekitaran Danau Ragunan dengan luasan lintasan 1 km, dan biasanya ini pagi-pagi hari pengunjung memanfaatkan ini untuk olahraga ya. Demikian Mas. Untuk dari jam buka sendiri Pak? Buka untuk liburan ini kita buka dari pagi ya, jam 6 sudah mulai dibuka. Dan kita close jam 4 sore. Kalau normalnya jam 7 pagi, nah kita maju lebih awal di 6. Selain harga yang murah meriah dan fasilitas yang disediakan, lokasi yang asri juga menjadi salah satu alasan pengunjung memilih Taman Marga Satwa Ragunan untuk berekreasi. Kalau ini tempatnya nyari yang asri sama buat edukasi anak juga untuk itu. Ini udah dibawa anaknya kemana aja nih Mas? Banyak sih tempat hewan-hewan. Dia sukanya ke hewan-hewan ngelihatnya. Dari jam berapa Mas kesini Mas? Ini baru datang sih. Ya emang sengaja nyari siang sampai sore. Ada kendala nggak sih Mas selama di perjalanan menuju ke Ragunan? Kalau kendala nggak ada, cuma macet aja. Kalau untuk harga tiket sendiri, kalau menurut Mas sendiri seperti apa? Kalau buat saya sih untuk kita berdua sama parkir motor itu kan tadi bikin kartu ya, itu 45.000 ya, termasuknya murah sih. Nggak ada parkir lagi gitu kan. Gitu. Siang, nama saya Ibu Imas dari Ciledug. Saya kesini sama anak cucu dan adik. Ibu Imas sendiri kenapa sih Bu lebih milih buat piknik ke Ragunan gitu? Ini karena cucu-cucu masih kecil, jadi buat pengenalan hewan-hewan gitu kan. Biasanya lihat di HP, ini lihat langsung, jadi biar dia seneng gitu aja. Untuk harga tiketnya di Ragunan ini menurut Ibu gimana sih? Sangat murah, enak nih kesini kalau bawa keluarga. Jadi nggak mikir gitu loh, enak lah untuk kalau bawa rombongan sih terjangkau lah. Untuk fasilitasnya sendiri yang Ibu dan juga keluarga paling suka di Ragunan ini, kalau boleh tahu juga udah berapa kali Bu untuk piknik ke Ragunan? Baru kali ini yang selama anaknya kan udah pada gede-gede, jadi baru kesini lagi. Meskipun ramai dikunjungi sebanyak 19.000 pengunjung yang tercatat pada hari ini, Taman Marga Satwa Ragunan tetap kondusif dan tertib. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya. Pemirsa, wanita TNI dan Dharma Pertiwi menggelar aksi donor darah serentak dalam rangka HUT ke-62 Dharma Pertiwi tahun 2026. Pemirsa, kegiatan ini berhasil meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai donor darah serentak dengan peserta perempuan terbanyak. Kegiatan donor darah serentak yang dipimpin Ketua Umum Dharma Pertiwi, Evi Agus Subianto, digelar di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Aksi kemanusiaan ini melibatkan wanita TNI, anggota Dharma Pertiwi, ASN wanita, serta keluarga besar TNI yang dilaksanakan secara luring dan daring di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 143 lokasi dalam rangka apel bersama wanita TNI dan peringatan HUT ke-62 Dharma Pertiwi. Dari pelaksanaan tersebut berhasil terkumpul lebih dari 13.000 kantong darah yang akan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah nasional. Evi menyampaikan bahwa donor darah merupakan wujud nyata kepedulian yang dapat memberikan harapan dan menyelamatkan nyawa sesama. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen wanita TNI dan Dharma Pertiwi dalam menebar manfaat serta memperkuat nilai solidaritas dan gotong royong. Donor darah bukan sekedar memberikan setetes darah, melainkan sebuah tindakan kemanusiaan yang syarat makna. Dari setetes darah yang kita sumbangkan mungkin terlihat kecil, namun bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bisa menjadi harapan, bahkan bisa menyambung kehidupan mereka. Dalam kegiatan ini juga terkandung nilai-nilai luhur yang senantiasa kita junjung tinggi, yaitu solidaritas, empati, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa memandang latar belakang, karena ada hakikatnya pada kita semua adalah satu keluarga, yaitu keluarga besar bangsa Indonesia. Atas capaian tersebut, kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai donor darah serentak dengan jumlah pendonor perempuan terbanyak.
Penghargaan diserahkan langsung oleh perwakilan MURI kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam aksi kemanusiaan. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah pastikan pemulangan jenazah 3 personel penjaga perdamaian Indonesia dari Lebanon. Upacara pelepasan digelar di Bandara Rafiq Hariri dipimpin Force Commander UNIFIL. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 personel penjaga perdamaian yang tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon pada 29 sampai 30 Maret 2026. Kepergian Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur, dan Praka Farizal Ramadan meninggalkan duka bagi keluarga serta seluruh bangsa Indonesia. Upacara penghormatan terakhir digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri Beirut pada Kamis 2 April, dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL. Pemerintah terus berkoordinasi dengan PBB untuk memastikan proses pemulangan jenazah berlangsung cepat, aman, dan lancar. Meski situasi konflik di Lebanon Selatan menambah tantangan logistik dan keselamatan, pemerintah juga mengecam serangan Israel yang menewaskan personel Indonesia dan menuntut penyelidikan menyeluruh dari Dewan Keamanan PBB. Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, menegaskan bahwa serangan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Lebanon dan mengancam perdamaian internasional. Menegaskan solidaritas Indonesia dengan rakyat Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Upacara penghormatan digelar di Beirut, Lebanon untuk 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan. Pemirsa, prosesi ini menjadi bentuk penghormatan terakhir sebelum jenazah dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan secara militer. Upacara penghormatan bagi 3 prajurit TNI digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Dalam prosesi tersebut, personel UNIFIL membawa peti jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum dipulangkan ke tanah air. Ketiga prajurit dianugerahi medali Perserikatan Bangsa-Bangsa dan medali Angkatan Bersenjata Lebanon atas jasa dan keberanian dalam menjalankan misi perdamaian. Upacara dipimpin langsung oleh Komandan Misi UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Lebanon serta perwakilan pemerintah Lebanon. Ketiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon dianugerahi medali Perserikatan Bangsa-Bangsa serta medali Angkatan Bersenjata Lebanon. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan keberanian mereka dalam menjalankan tugas mulia menjaga perdamaian. Dalam pernyataannya, pihak Lebanon mengecam setiap serangan terhadap pasukan perdamaian yang dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan. Sementara itu, UNIFIL menegaskan pengorbanan para prajurit menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dunia. Setelah upacara, jenazah dipersiapkan untuk dipulangkan melalui Turki sebelum tiba di Indonesia untuk diamankan secara militer. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Sosial Syafrul Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk menggunakan transportasi umum hingga bersepeda ke kantor 1 hari dalam sepekan. Pemirsa, kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Kemensos. Mensos Syafrul Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial menggunakan transportasi umum hingga bersepeda ke kantor 1 hari dalam sepekan. Ia menjelaskan skema tersebut masih akan dibahas lebih lanjut terkait hari pelaksanaannya antara hari Rabu atau hari Kamis. Menurutnya, langkah ini diharapkan bisa menjadi bagian dari penghematan yang dilakukan Kemensos di tengah kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah. Sehari dalam 1 minggu itu nanti kita akan mencoba untuk mengajak seluruh karyawan bisa menggunakan transportasi umum menuju ke kantor atau menggunakan sepeda atau juga menggunakan mobil listrik. Ya, itu yang kita harapkan 1 hari dari seminggu. Di samping WFH ya, tapi juga nanti kita akan ajak seluruh pegawai untuk juga bisa menggunakan transportasi umum, kemudian sekali lagi bersepeda maksudnya, maupun juga menggunakan mobil atau motor listrik. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, harinya apa hari Rabu atau hari Kamis. Dengan begitu ini mudah-mudahan menjadi bagian dari penghematan
yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi WFH penuh kecuali sekolah rakyat, Poltekesos, sentra, balai atau comment center Kementerian Sosial. Itu tetap memberikan tetap yang sifatnya layak. Selain itu, Kemensos juga turut menerapkan kebijakan work from home penuh setiap hari Jumat bagi seluruh pegawai, sebagaimana arahan pemerintah pusat. Meski demikian, sejumlah unit layanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor, di antaranya Sekolah Rakyat, Politeknik Kesejahteraan Sosial, sentra, balai, serta comment center yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan aturan bekerja dari rumah atau work from home bagi ASN serta pekerja swasta BUMN dan BUMD yang berlaku mulai pekan ini. Aturan tersebut dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap efisiensi energi dan memberikan waktu lebih bagi para pekerja untuk berkumpul bersama keluarga. Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara yang berlaku mulai 1 April 2026. Pemerintah bahkan juga merilis himbauan WFH sehari dalam sepekan bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD. Analisis kebijakan publik Profesor Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan WFH bukan hanya sekedar penghematan energi, namun memberikan waktu bagi para pekerja untuk lebih dekat dengan keluarga dengan tetap diberikan kewajiban sesuai aturan. Itu pemerintah perlu memikirkan bagaimana kemudian agar istilah pengawasan secara ketat dan bagaimana juga beban kerja tetap diberikan, dan inilah tugas daripada pimpinan kepala unit-unit kerja itu harus bekerja ekstra ketat agar mengawasi anak buahnya bisa bekerja secara optimal. Sementara itu, ekonom Christian Toko menyebut kebijakan WFH sebelumnya telah terjadi saat pandemi COVID-19 dan itu menghemat biaya energi listrik dan air bagi setiap perusahaan. Saya rasa anak-anak umur 20 sampai 25, 30 sekarang ini udah menikmati, masuk hanya 2 kali, 3 kali seminggu, itu bukan hal yang aneh gitu. Nah ini kan justru kalau pemerintah melakukan ini lalu ada resistensi, malah aneh gitu. Karena ini sesuatu yang biasa aja. Pemerintah akan mengevaluasi aturan work from home dan optimasi pemanfaatan energi pada awal Juni mendatang, usai diterapkan selama 2 bulan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bantuan sosial Triwulan 2 akan cair pekan kedua April 2026. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pihaknya akan membentuk lembaga pengelola dana umat untuk mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat. Nasaruddin Umar menilai potensi dana umat di Indonesia dapat mencapai 1.000 triliun jika dikumpulkan dan dikelola secara maksimal. Pembentukan lembaga pengelola dana umat oleh Kementerian Agama diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat yang belum dikelola secara maksimal. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan potensi dana umat bisa mencapai 1.000 triliun rupiah jika dikumpulkan setiap tahunnya. Menurutnya, dana sebesar itu dapat diberdayakan dalam upaya mengentas kemiskinan di Indonesia tanpa harus membebani anggaran negara melalui pajak. Pemberdayaan ini nantinya akan terfokus pada masyarakat dan kaum miskin agar penyelesaian permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat teratasi. Ini juga mencari kesejahteraan potensi dalam Indonesia. Relaksasi yang sudah nah, sekarang kita akan lakukan kemaslahatan umat dan bangsa. Ya, kalau dana umat ini kita berdayakan, posisi kita persoalan keumatan itu bisa diselesaikan
juga melalui dana umat itu sendiri. Biarkanlah pendapatan melalui pajak itu dibangun seperti macam-macam yang lain kejayaan bangsa kita. Jadi banyak antara pajak dan juga dana umat ini amat sangat dahsyat. Maka itu kita perlu mengapresiasi apa yang digagas oleh Bapak Presiden, melahirkan suatu lembaga, suatu badan lembaga pemberdayaan dana umat. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini datang dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang memastikan bahwa pihaknya tidak pernah mengintervensi dalam penanganan perkara dugaan korupsi Amsal Sitepu terkait pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dirinya mengatakan rapat dengar pendapat umum yang dilakukan DPR semata-mata bagian dari fungsi pengawasan. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo serta Amsal Sitepu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengintervensi terkait kasus Amsal Sitepu dalam dugaan korupsi pembuatan video profil desa. Dirinya menyebut, rapat yang digelar oleh Komisi 3 DPR hanya semata-mata sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memastikan rakyat kecil memperoleh keadilan. Selain itu, ia mengatakan setiap langkah-langkah yang diambil dalam rapat Komisi 3 memiliki dasar hukum yang kuat. DPR memiliki kewenangan pengawasan, termasuk diantaranya dengan melaksanakan RDPU berdasarkan permintaan dari rakyat yang merasa ada ketidakadilan. Rangkaian RDPU yang sering kami lakukan terhadap soal perkara yang sering kami lakukan, termasuk RDPU soal perkara Saudara Amsal Kristi Sitepu tanggal 30 Maret 2026, bukan merupakan bentuk intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan. Namun, kami ingin memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Saya pribadi, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan. Adapun tentang permohonan dan penjaminan penangguhan penahanan Saudara Amsal Kristi Sitepu yang kami ajukan, memiliki dasar hukum yang kuat, yakni pasal 110 ayat 3 KUHP baru yang mengatur jaminan penangguhan dapat diberikan oleh keluarga tersangka atau terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tersangka atau terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, pemirsa, dari gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis pagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya luka ringan. 7 wilayah ditetapkan siaga tsunami dan 1 wilayah di Kepulauan Sangihe berstatus waspada. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis 2 April 2026 pagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya luka ringan akibat peristiwa ini. Gempa ini juga memicu peringatan tsunami di sekitar wilayah terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut sejumlah korban dan kerusakan masih tergolong terbatas berdasarkan data sementara. Saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Pagi hari tadi, kita sama-sama mengetahui telah terjadi gempa dengan magnitudo 7,6 kedalaman 33 km di lepas pantai Bitung, Sulawesi Utara. Titik pusat gempa berada di tengah-tengah perairan antara pesisir timur Sulawesi Utara dan pesisir barat Maluku Utara. BNPB telah menerima informasi adanya kenaikan muka air laut di beberapa tempat alat pengukuran pasang surut
sepanjang pesisir timur Sulawesi Utara dan pesisir barat Maluku Utara. Ketinggian air yang teramati berkisar dari 10 hingga 76 cm, sehingga kami pastikan telah terjadi tsunami minor. Kemudian untuk dampak gempa, BNPB sudah menerima informasi 1 korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan di gedung KONI Kota Manado. Kami menghimbau kepada saudara-saudara kami, baik itu di Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa Utara, Kota Ternate, jangan kembali memasuki dulu gedung-gedung fasilitas publik, perkantoran, fasilitas umum, fasdik, fasilitas pendidikan, sekolah, dan seterusnya, faskes, fasum, fasilitas ibadah, tolong dijauhi dulu. Pastikan kita sudah benar-benar memastikan kelaikan gedung itu nantinya sebelum digunakan kembali. Gempa susulan masih terjadi, ada beberapa gempa dengan kekuatan lebih dari magnitudo 5 yang bisa saja memperparah kerusakan yang sudah terjadi akibat gempa utama, sehingga mungkin saja terjadi structural failure atau gagal struktur atau rumah itu, gedung itu bisa ambruk. Sekali lagi, saudara-saudara kami di daerah terdampak, Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa Utara, Kota Ternate, dan daerah-daerah sekitarnya, pastikan Anda mendapat asistensi dari Kementerian PU, Dinas Perkim setempat, pemerintah daerah sebelum menggunakan kembali gedung-gedung, bangunan-bangunan, fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas sosial, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Mari sama-sama kita pastikan keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga, keselamatan komunitas, dan keselamatan kita bersama. Demikian kami akan terus mengupdate informasi dari lapangan. Kami sampaikan Kepala BNPB juga akan ke lokasi ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara siang ini, sehingga kita harapkan sore nanti kita sudah mendapatkan gambaran utuh untuk dukungan-dukungan pengerahan sumber daya, logistik, alat perangkat yang kita butuhkan untuk penanganan tanggap darurat bencana gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menetapkan 7 wilayah dalam status siaga tsunami. Wilayah tersebut meliputi Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung, Minahasa Selatan, dan sekitarnya. Sementara itu, Kepulauan Sangihe ditetapkan dalam status waspada. BMKG menjelaskan gempa terjadi akibat aktivitas deformasi kerak bumi dengan mekanisme sesar naik atau thrust fault. Guncangan kuat terasa selama 10 hingga 20 detik dan membuat warga panik serta berhamburan keluar rumah. Di sejumlah wilayah seperti Ternate, getaran mencapai skala 5 hingga 6 mmi yang dirasakan oleh seluruh penduduk. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan ringan hingga sedang termasuk rumah dan fasilitas umum. Meski sempat memicu peringatan tsunami, BMKG mencatat ketinggian gelombang yang terdeteksi relatif kecil, yaitu sekitar 0,2 hingga 0,3 meter. Namun masyarakat diminta tetap waspada terhadap gempa susulan yang masih terjadi. Ahmad Syafiq, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BNPB dan instansi terkait segera turun ke lokasi terdampak gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat dan keselamatan masyarakat berjalan cepat dan tepat. Pemerintah menindaklanjuti gempa berpotensi tsunami yang mengguncang perairan Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis 2 April 2026. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan instansi terkait untuk segera turun ke lokasi terdampak. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan langkah cepat ini sebagai bentuk prioritas pemerintah terhadap keselamatan masyarakat. BNPB menginstruksikan seluruh unsur di daerah, termasuk BPBD, TNI, Polri, dan kementerian, lembaga, untuk mengaktifkan posko tanggap darurat. Posko ini akan memastikan kebutuhan dasar warga seperti logistik, pakaian, dan air bersih terpenuhi, serta memverifikasi kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur lain akibat gempa. Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan sudah memerintahkan kami, BNPB, BMKG, Basarnas, di bawah koordinasi Bapak Menko PMK, untuk terus langsung membantu masyarakat terdampak. Dan kami sudah diperintahkan di kesempatan awal, hari ini juga sudah harus berangkat ke daerah bencana. Dari posko itu, yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, logistik permakanan,
pakaian, air bersih dan sebagainya ini betul-betul bisa dipenuhi. Mohon ini juga segera dibentuk tim untuk melakukan asesmen, melakukan verifikasi ya, sehingga data-data yang hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari semakin waktunya berjalan ini semakin lengkap dan semakin sempurna. Di satu sisi memberikan informasi yang betul, dan di sisi lain apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian pada kesempatan pertama. Mungkin masih ada korban-korban lain yang perlu dicari, perlu ditemukan, perlu ditolong. Ini segera juga akan dibentuk tim-tim pencarian dan pertolongan. Nanti sesampainya kami di sana kita akan rapat lebih rinci dan detail untuk membahas, untuk menemukan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan penanggulangan bencana yang ada di daerah. Selain itu, BNPB menegaskan pentingnya kehadiran langsung Kepala BPBD di lapangan untuk memberikan informasi akurat dan memastikan korban terdampak mendapat penanganan cepat. Tim gabungan dari pemerintah pusat akan diberangkatkan ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara guna memperkuat upaya pencarian, pertolongan, dan pemulihan di lokasi bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah membentuk tim khusus untuk menghitung dampak kerusakan gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pemirsa, tim juga akan memastikan bantuan dan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pemerintah bergerak cepat menanggapi gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Ia memastikan tim khusus segera dibentuk untuk memverifikasi dan menghitung dampak kerusakan, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Selain membentuk tim asesmen, BNPB meminta jajaran daerah, TNI dan Polri segera mendatangi warga terdampak, memberikan informasi akurat, serta menindaklanjuti laporan kerusakan rumah dan aset. Upaya pencarian dan pertolongan juga disiapkan menyusul laporan korban jiwa dan potensi evakuasi lebih lanjut. Hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna. Dan di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian pada kesempatan pertama. Sesuai petunjuk Bapak Presiden lewat Sekretaris Kabinet, kami tim gabungan dari pusat di bawah koordinasi BNPB ini akan segera hadir baik di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Tentu saja ini adalah rapat awal, nanti sesampainya kami di sana kita akan rapat lebih rinci dan detail untuk membahas, untuk menemukan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan penanggulangan bencana yang ada di daerah. Tim gabungan pusat di bawah koordinasi BNPB akan turun langsung ke lokasi terdampak untuk rapat lanjutan dan merumuskan langkah penanganan yang lebih rinci. Suharyanto menegaskan koordinasi dengan pihak daerah akan memastikan seluruh proses penanggulangan bencana berjalan optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kondisi infrastruktur umum aman usai gempa berkekuatan 7,6 magnitudo di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Pemirsa, meski tergolong aman, kondisi bangunan dipastikan rusak di Maluku Utara dan tanah longsor di Gorontalo pasca gempa yang terjadi. Saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan mengenai infrastruktur yang rusak akibat guncangan gempa berkekuatan 7,6 magnitudo di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan laporan sementara infrastruktur jalan di sejumlah wilayah kedua provinsi masih berfungsi dengan normal. Kondisi infrastruktur jalan kedua provinsi tergolong normal, namun kerusakan terhadap bangunan terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan kerusakan dominan di bagian kaca. Meskipun proses pendataan masih berlangsung, Dodi menekankan pemerintah siap untuk menangani potensi kerusakan signifikan yang ditimbulkan, serta akan menetapkan langkah darurat apabila diperlukan. Nantinya jembatan sementara di Gorontalo segera dibangun, mengingat dampak gempa yang ditimbulkan, yakni longsor dan rusaknya jembatan. Untuk
Minahasa Utara, Bitung, sementara ini jalan jembatan masih aman. Terus yang kena memang di kantor kami di Maluku Utara semua kaca pecah. Jadi hari ini teman-teman di Balai Jalan Nasional Maluku Utara sedang work from home sambil mengikuti arahan dari BMKG dan BPBD setempat. Untuk yang di Gorontalo, sementara waktu memang ada beberapa ruas jalan yang terkena masalah dan ada beberapa longsor. Kita lagi sedang koordinasi dengan BPBD dan BMKG dan Basarnas untuk kemudian bisa secara secepatnya menyelesaikan longsoran-longsoran itu, dan kalau misalnya ada jalan yang rusak atau jembatan yang putus, kami akan segera bekerjasama dengan BNPB maupun BPBD maupun dengan TNI Polri untuk paling nggak minimum kita biasanya bikin jembatan sementara dulu supaya arus logistik tidak terganggu, dan manakala memang diperlukan nanti berikutnya kita akan bikin yang lebih permanen, tapi sementara waktu kita kejar dulu supaya arus pergerakan manusia atau arus logistik tidak terganggu gitu Mas. Diketahui gempa berkekuatan 7,6 magnitudo tersebut terjadi pada pagi hari pukul 5 dan 6 pagi di perairan Bitung hingga Maluku Utara serta terasa di Gorontalo. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Provinsi Sulawesi Utara. Reaksi cepat ditunjukkan Tentara Nasional Indonesia dengan segera mengerahkan personel pasca gempa yang terjadi. Reaksi cepat ditunjukkan Tentara Nasional Indonesia dengan segera mengerahkan personel pasca gempa yang terjadi pada Kamis 2 April 2026. Prajurit dari Kodam 13 Merdeka diterjunkan ke sejumlah daerah terdampak, khususnya di Kota Manado dan Kota Bitung. Berbagai upaya dilakukan mulai dari evakuasi korban, pendataan kerusakan, hingga pembersihan puing-puing bangunan. Dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Martopo, menyebutkan di Kota Manado kerusakan terjadi di terminal, serta IGD rumah sakit pecah dan sebagian dinding mengalami kerusakan. Sementara di wilayah Minahasa, dilaporkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan. Adapun Martin menyampaikan bahwa di Kota Bitung sempat terjadi gelombang tsunami kecil dengan ketinggian sekitar 0,2 meter. Informasi terkini untuk korban sampai saat ini masih satu orang atas nama Rice, umur 69 tahun. Kemudian korban lainnya ada 2 orang di Kolbe Oni, Manado, kena paku sama kena runtuhan. Kemudian korban yang lainnya sampai saat ini belum ada, hanya kerusakan di Terminal Malalayang, temboknya rubuh. Kemudian di Rumah Sakit Siloam itu kaca pecah di IGD. Kemudian ada dindingnya yang rubuh, dindingnya saja, dinding corannya. Kemudian di Minahasa ada di Desa Kombi. Desa Kombi itu satu rumah rusak, rubuh. Kemudian di Bitung, di Manemo itu satu rumah rusak. Kemudian di Bitung, di daerah Lembe, itu ada tsunami kecil, seperti air kesirap sama ketarik gitu. Itu sekitar 0,2 meter. Kemudian di wilayah lainnya, Kabupaten Talaut, Sangihe, Sitaro, Bolang Mongondo, itu semuanya aman, tidak ada korban maupun kerusakan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR Sujat Miko menanggapi perihal gempa 7,6 magnitudo hingga berpotensi tsunami di wilayah Maluku Utara dan wilayah Sulawesi Utara pada Kamis pagi. Dirinya mengimbau agar masyarakat menjauhi wilayah pantai serta mencari titik lokasi aman. Wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara diguncang oleh gempa yang berkekuatan 7,6 magnitudo pada Kamis pagi. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi akan terjadinya potensi tsunami.
Merespon hal ini, anggota Komisi 5 DPR, Sujatmiko, kepada stakeholder terkait untuk melakukan mitigasi perihal adanya korban ataupun infrastruktur yang rusak akibat gempa. Dirinya berharap setelah insiden gempa tersebut tidak ada memakan korban jiwa maupun infrastruktur yang rusak parah. Ya, jadi gempa yang terjadi di Sulawesi Utara itu di 30 sampai 60 km ya di laut ya. Jadi memang peringatan dininya tidak terjadi potensi tsunami, tapi hanya di warning jika terjadi tsunami siap-siap, tapi tidak terjadi, alhamdulillah seperti itu. Jadi memang di utara ya, di utara Sulawesi Utara itu memang ada lempeng ya yang selalu bergerak ya. Alhamdulillah jadi tidak terlalu berdampak besar kerusakannya di sana kira-kira itu. Jadi di Basarnas kita sudah koordinasi juga, Basarnas dengan cepat mengantisipasi jika ada kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan orang hilang seperti itu ya, sudah sangat cepat. Posko-poskonya juga sudah bergerak seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya kan ya belum ditemukan sesuatu hal yang besar yang harus membutuhkan effort sampai menimbulkan banyak korban jiwa kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini lagi dimitigasi, jadi kerusakannya infrastruktur seperti apa, terus juga dampaknya seperti apa ya. Mudah-mudahan sih ya kita lihat ya ini semuanya dalam masih kondisi aman. Jadi dikatakan dampak gempanya tidak mempengaruhi infrastruktur yang besar. Jadi tidak sampai saat ini ya belum ada informasi orang meninggalnya berapa seperti. Mudah-mudahan semuanya baik, tidak ada orang yang meninggal, infrastrukturnya juga kalaupun rusak ringan, jadi tidak berhenti nanti ke sekolah, pemerintahan tidak berhenti, perbelanjaan juga tetap berjalan seperti itu. Hindari daerah-daerah pantai, ya kan. Hindari juga kita daerah-daerah bangunan-bangunan yang rawan ya, karena biasanya gempa itu ada susulannya seperti itu. Jadi hindari, dan juga masyarakat harus punya antisipasi jika berpotensi tsunami, lakukan cara yang tepat. Jadi ke daerah-daerah yang tinggi, kalau dia punya sanak famili atau tempat yang tinggi, baiknya berpindah dulu ke tempat-tempat yang tinggi supaya jika ada potensi tsunami itu tetap aman daripada dampak tsunami kira-kira. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini datang dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengungkapkan jika penyaluran bantuan sosial atau bansos reguler, program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua akan dicairkan pada pekan kedua April 2026. Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos reguler, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, untuk triwulan kedua akan dimulai pada pekan kedua April 2026. Percepatan penyaluran ini merupakan hasil dari pemuktahiran data penerima manfaat yang lebih efisien. Kemensos juga telah menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang diterima lebih awal dibandingkan periode sebelumnya. Namun jika sebelumnya data keluarga penerima manfaat atau PKM baru diterima Kemensos setiap tanggal 20, kini jadwal tersebut dimajukan menjadi tanggal 10 pada bulan April, Juli, dan juga Oktober. Alhamdulillah kita juga menyepakati beberapa hal. Yang pertama, biasanya data itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga gitu. Tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10 Januari, nanti kemudian 10 April, dan seterusnya 10 Juli dan 10 September gitu ya.
atau Oktober, 10 Oktober. Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima, dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya. Itu bansos reguler. Sementara untuk PBI itu kita perbaiki datanya berdasarkan usulan dan validasi bersama daerah setiap 1 bulan. Kemensos juga mengimbau para penerima manfaat bantuan untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak dan tepat sasaran, sesuai peruntukan sebagai instrumen perlindungan serta jaminan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua OJK Frederika Widiasari mengungkapkan adanya kesenjangan antara literasi dan akses masyarakat ke berbagai layanan atau inklusi keuangan syariah di Indonesia masih menjadi tantangan. Meski tingkat literasi saat ini mencapai 43%, namun inklusi keuangan syariah baru tercatat 13%. Ketua OJK Frederika Widiasari Dewi menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah yang didukung dengan jumlah populasi muslim mencapai 244 juta jiwa. Indonesia juga menempati peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator serta di posisi ke-6 dunia. OJK menilai kinerja sektor jasa keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika geopolitik global dengan total aset 3.100 triliun. Namun Frederika juga menyoroti adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang telah memahami konsep dan minat dengan keuangan syariah, tetapi belum mengenal produk maupun layanan penyedia secara spesifik. Nah, kalau kita melihat memang salah satu ukuran tingkat inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang juga kita melihat teman-teman juga menyaksikan dan mendampingi kita pertumbuhan tingkat literasi terutama ya dari mulai 9%, 12%, 39 sampai dengan 43. Tapi dari challenge-nya seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, harusnya kita memang bisa lebih dari yang saat ini kita capai. Namun tentu saja kita juga mengapresiasi seluruh capaian, baik itu dari semua sektor, perbankan syariah, pasar modal syariah, dan berbagai sektor yang di keuangan. Frederika menambahkan OJK menilai diperlukan penguatan sosialisasi dan pengembangan produk yang variatif dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat luas melalui sistem keuangan yang berbasis syariah. Dari Jakarta, Agita Haryono, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kementerian Ekonomi Kreatif resmi membuka peluncuran tim Dewa United Motorsport musim 2026 di PIK 2 Tangerang. Pemirsa, acara ini menyoroti integrasi sportainment sebagai ekosistem kreatif baru. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha menghadiri peluncuran tim Dewa United Motorsport musim 2026 di Entertainment District PIK 2, Tangerang, Banten. Menecraft menilai perkembangan industri motorsport saat ini mencerminkan perubahan cara kerja ekonomi kreatif yang tidak lagi sektoral, tapi terhubung dan saling menguatkan. Selain itu, menurutnya sportainment menjadi salah satu wajah baru ekonomi kreatif yang kini berperan sebagai the new engine of growth. Aktivitas yang terjadi di dalamnya mampu menciptakan multiplier effect yang nyata dari penciptaan lapangan kerja hingga perputaran ekonomi di berbagai subsektor. Langkah ini menegaskan bahwa industri motorsport Indonesia semakin terstruktur dan kompetitif, sekaligus membuka peluang bagi pelaku kreatif di modifikasi otomotif, desain livery, produksi event, dan konten digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat resmi meluncurkan Artemis 2 ke bulan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Deo Manik.
Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kebijakan penyaluran makan bergizi gratis akan disesuaikan dengan kondisi wilayah penerima. Adapun pemerintah akan mengutamakan daerah 3T serta daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi untuk dijadikan prioritas. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan program MBG tetap mempertahankan sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak tanpa perubahan penyaluran bagi kelompok tertentu. Penyesuaian akan dilakukan pada kelompok anak sekolah dengan mempertimbangkan hari efektif belajar di masing-masing daerah. Dadan juga menjelaskan pemetaan wilayah prioritas berada di provinsi dengan penduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta wilayah 3T yang menjadi fokus utama program. Ya, karena jadi prinsip kita sekarang memberikan MBG kepada penerima manfaat yang ada di tempat. Jadi ibu hamil misalnya anak balita kan tidak ada perubahan, berlangsung normal. Sementara untuk anak sekolah, untuk yang 5 hari sekolah kita berikan 5 hari, untuk yang 6 hari kita berikan 6 hari. Nah untuk yang 5 hari di daerah terpencil atau 3T atau di daerah prevalensi stunting tinggi tetap dianjurkan 6 kali dalam seminggu. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya, PGN juga terus melakukan evaluasi terhadap SPPG yang belum memenuhi standar demi menjaga keamanan. Dari Jakarta, Agita Haryono, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, SPPG di Kota Malang, Jawa Timur gelar uji coba makan bergizi gratis berkonsep prasmanan. Konsep prasmanan dinilai lebih sehat dan porsi makanan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Uji coba MBG Prasmanan digelar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 2 Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Uji coba digelar pada Kamis siang saat istirahat jam pelajaran. Menurut Kepala SPPG Yayasan Batik Celaket, dengan konsep prasmanan, makanan yang disajikan masih hangat dan mengurangi resiko basi. Selain itu, porsi yang diambil menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi karena distribusinya itu langsung, kan biasanya kita bertahap. Nah ini langsung di satu sekolah dengan total 1.300 PM porsi. Itu sulitnya di situ, jadi kita harus lebih awal buat proses memasaknya. Terus buat pengirimannya ke sini juga kita butuh waktu yang lebih cepat karena kan bolak-balik dengan banyak peralatan dan banyak box yang besar-besar buat mengangkut makanannya itu. Jadi kita butuh waktu lebih lama dan lebih awal buat proses produksinya. Itu untuk kendala dan solusinya kemarin itu. Sementara pihak sekolah mengaku dalam uji coba ini berpengaruh pada jam istirahat sehingga membuat jam pulang sekolah mundur 15 menit. Namun sekolah mengapresiasi konsep MBG Prasmanan karena budaya antri dan disiplin diterapkan siswa. Kita belum men-setting durasi waktu dibutuhkan saat anak-anak antri ngambil makanan sampai makan. Pada saat kemarin masih model omprengan, waktu 20 menit cukup. Karena omprengan datang, kita ambil oleh perwakilan kelas ke kelas, makan 15 menit selesai. Sehingga waktu istirahatnya sesuai. Nah sehingga dengan program ini nanti akan kami coba time juga waktu yang dibutuhkan berapa menit, itu kami sesuaikan jam istirahatnya anak-anak di pertemuan selanjutnya. Tetapi efektivitasnya adalah anak-anak dengan budaya antri, dia juga ada sisi karakternya bahwa yang diambil secukupnya karena ada jatahnya teman yang lainnya juga. Terlihat siswa antusias dengan program ini dan lebih memilih MBG Prasmanan karena bisa mengambil makanan sesuai porsi sehingga tidak menyisakan makanan. Ambil sendiri. Alasannya? Karena bisa milih-milih lauknya, tahu porsinya, masih hangat, masih enak. Pasti habis nggak kalau ambil sendiri gini? Pasti habis. Kenapa pasti habis? Karena tahu porsinya. Kamu tadi ambil lauk apa aja? Lauk ayam sama telur. Enak nggak? Enak. Makan bergizi gratis berkonsep prasmanan rencananya akan diuji coba di beberapa sekolah dan hasil evaluasi nanti akan menentukan apakah dilakukan setiap hari atau berkala. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Amerika Serikat kembali meluncurkan misi berawak ke bulan setelah lebih dari setengah abad. Misi ini menjadi langkah penting dalam eksplorasi luar angkasa dan persiapan menuju Mars. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff of Artemis 2, now bound for the moon. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA berhasil meluncurkan misi berawak ke bulan. Misi bernama Artemis 2 lepas landas dari Kennedy Space Center.
Ini merupakan misi berawak pertama ke bulan dalam lebih dari 50 tahun. Artemis II membawa 4 astronot yaitu Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, dan Jeremy Hansen. Misi ini berdurasi sekitar 10 hari dengan rute mengelilingi bulan dan kembali ke bumi. Tujuan utama misi adalah menguji kinerja sistem wahana Orion dalam lingkungan luar angkasa jarak jauh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut misi ini sebagai langkah besar kembali ke bulan. Setelah menyelesaikan misi, para astronot dijadwalkan kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. NASA menyatakan misi Artemis akan terus dikembangkan dengan tantangan yang semakin besar sebagai bagian dari target jangka panjang untuk eksplorasi bulan dan persiapan misi berawak ke planet Mars. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 7 pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan pria yang terpeleset di Sungai Laiune, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan keadaan tersangkut jaring. Seorang pria bernama Robert Sinabo, 50 tahun, dilaporkan hilang usai terpeleset di Sungai Laiune, Kecamatan Pergeteng-Geteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Robert ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 2 April 2026 sekitar pukul 8:56 waktu Indonesia Barat setelah 7 hari pencarian. Jasad korban ditemukan tersangkut di jaring yang dipasang tim SAR gabungan berjarak sekitar kurang lebih 2 km arah barat daya dari lokasi kejadian perkara. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari Suhendro, 36 tahun, warga yang tenggelam di Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Pemirsa, korban ditemukan pada hari kedua pencarian dengan jarak 15 km dari lokasi awal kejadian. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat setelah 2 hari pencarian. Proses pencarian melibatkan Basarnas, BPBD, TNI Polri, relawan, serta masyarakat setempat. Korban diketahui bernama Suhendro, 36 tahun, warga Blok Bajang, Desa Arahan. Jasad korban ditemukan pada Rabu 1 April 2026 sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan di titik koordinat sekitar 15 km dari lokasi awal kejadian. Diketahui proses pencarian sempat terkendala derasnya arus Sungai Cimanuk. Namun tim SAR terus melakukan penyisiran hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dan dibawa ke RSUD Indramayu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad seorang ibu dan anaknya yang sebelumnya dilaporkan hilang di Sungai Tunjung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Siti Rukiah dan anaknya Ibrahim, 8 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi yang berbeda. Operasi pencarian intensif selama 2 hari di Sungai Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan berakhir duka. Tim SAR gabungan menemukan Siti Rukiah, 35 tahun, dan putranya Muhammad Ibrahim, 8 tahun, dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu sore 1 April 2026. Kedua korban ditemukan di titik berbeda setelah terseret arus sungai yang cukup deras. Siti Rukiah ditemukan pertama kali pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat, berjarak sekitar 1 km dari titik awal kejadian. Selang 1 jam, jasad sang anak ditemukan lebih jauh, yakni 1,5 km dari lokasi serupa. Insiden memilukan ini bermula pada Selasa 31 Maret 2026. Keduanya diduga menceburkan diri ke dalam sungai sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Kecurigaan ini diperkuat dengan ditemukannya tas dan sandal milik korban yang tergeletak di pinggir sungai tak jauh dari lokasi tenggelamnya kedua korban. Usai proses pengangkatan dari sungai, jasad ibu dan anak tersebut langsung dilarikan ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan untuk dilakukan proses pemulasaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ditjenpas Sumatera Selatan klarifikasi insiden tewasnya seorang narapidana di Lapas Narkotika kelas 2 Sarong Banyuasin. Pihak keluarga menduga adanya penganiayaan usai menemukan sejumlah luka tidak wajar pada tubuh korban sebelum dimakamkan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Kakanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, RWD Supriyanto, menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran maupun kekerasan dalam insiden ini. Tewasnya narapidana atas nama Sandi menimbulkan kecurigaan mendalam bagi pihak keluarga. Guna mengungkap kebenaran, proses pembongkaran makam korban telah dilakukan oleh tim adisi dan kepolisian guna proses otopsi. Pihak Ditjenpas kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemeriksaan petugas pengamanan yang berjaga, pengecekan rekaman CCTV, hingga prosedur penanganan medis yang diberikan kepada korban. Meski sering terjadi konflik antar narapidana maupun dugaan kekerasan oleh oknum petugas, Kakanwil berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu hasil visum dan otopsi resmi dari pihak kedokteran forensik dan kepolisian. Kami maklumi. Berdasarkan informasi tersebut, kami juga sudah melakukan pengecekan CCTV. Namun tidak ada kejadian yang dimaksud oleh keluarganya sampai saat ini ya, karena kami belum bisa, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kami belum bisa menyimpulkan karena alat bukti itu tidak hanya satu, banyak alat bukti yang harus kita penuhi untuk membuktikan apakah kejadian tersebut ada tidak kekerasan atau kejahatan atau tidak, sehingga dengan informasi bahwa itu dibon, ya, kalau dibon bisa saja semua napi yang lain juga ada, pada saat itu ada yang dibuat juga. Nah, namun kami belum bisa menyimpulkan. Tapi berdasarkan pendalaman awal, bukti CCTV tidak ada tanda-tanda CCTV yang mengarah adanya kejadian tersebut. Pihak keluarga berharap hasil otopsi dapat memberikan titik terang, mengingat ditemukannya luka lebam dan luka bakar pada tubuh jenazah Sandi yang dinilai sangat tidak wajar. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan bus penumpang lintas Sumatera dengan sebuah becak motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidempuan pada Kamis 2 April 2026 malam. Pengemudi becak motor tewas di tempat usai terlindas ban bus. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kondisi ringsek parah satu unit becak motor usai terlibat kecelakaan adu banteng dengan bus ALS di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidempuan. Peristiwa tragis ini bermula saat becak motor yang ditumpangi 2 orang melaju kencang dari arah Kota Padang Sidempuan menuju arah Padang. Pada saat bersamaan, datang bus ALS dari arah berlawanan. Lantaran kondisi jalan yang menikung, diduga pengemudi becak motor hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawan dan menghantam bagian depan bus. Kerasnya benturan membuat pengemudi beca terjatuh dan terlindas ban belakang. Saya emang bang dapat bang. Becak motor dari mana datangnya itu bang? Kalau becak motor dari sini bang. Dari Cirimpuan ya bang ya? Arah Cirimpuan. ALS mau arah ke sana. Oh, ALS-nya dari Madinah. Iya, Cirimpuan inilah. Ini pas di tengongan ini tadi memang kencang, yang ada yang kencang bang. Ini kencang memang. Beca ini ya? Beca ini. Berapa orang yang tadi bang? 2 orang. 2 orang bang? Iya. Dua-dua terlindas bang atau gimana bang? Enggak, satu kritis. Satu kritis? Yang bawanya meninggal. Oh, yang bawanya meninggal? Ya, dapat di kolong mobil juga. Oh, di bawah kolong mobil dia kepada dia? Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Saat ini, kedua kendaraan telah diamankan ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidempuan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan tim gabungan Polda Sumatera Selatan yang bergerak cepat menangani insiden kebakaran hebat yang melanda aktivitas sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa 31 Maret 2026 malam. Pemirsa, peristiwa yang terjadi di lahan HGU PT Hidoli ini menghanguskan sedikitnya 11 titik sumur dan sejumlah kendaraan operasional milik warga maupun pekerja. Tim gabungan dari Subdit Tipiter Polda Sumsel bersama Satreskrim Polres Musi Banyuasin langsung menerjunkan personil guna melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di Kecamatan Keluang. Insiden kebakaran ini terjadi pada Selasa malam, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari salah satu sumur minyak ilegal di area tebing, yang kemudian menyambar tempat penampungan minyak mentah. Besarnya kobaran api membuat si jago merah dengan cepat merembet mengikuti aliran minyak hingga ke area bawah tebing. Akibatnya, 11 titik sumur minyak hangus terbakar, termasuk 8 unit mobil pick-up, 1 unit truk, serta sejumlah sepeda motor. Seluruh fasilitas operasional yang warung milik warga di sekitar lokasi juga turut ludes dilahap api. Pihak perusahaan melaporkan kebakaran ini juga mengakibatkan kerusakan pada lahan HGU seluas 4,2 hektar.
dengan adanya kejadian di tepatnya di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Kluang, Kabupaten Muba yang terjadi pada hari Selasa 31 Maret 2026, yaitu adanya kebakaran yang diduga sumur minyak, yang mana saat ini dari pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin sudah bergerak cepat untuk mendatakan baik itu kalau ada korban ataupun kerugian material yang lainnya sedang didatakan oleh Polres Musi Banyuasin. Untuk data yang kami himpun saat ini masih dalam proses pendataan, kemudian terkait dengan dugaan penyebab kejadiannya masih dalam proses penyelidikan dari Polres Musi Banyuasin. Tapi dipastikan itu lokasi sumber minyak, Bro? Untuk sudah dipastikan itu adalah lokasi sumur minyak yang mana sudah di dalam cross check itu berada di kawasan PT Hindoli perkebunan sawit. Demikian. Ada korban nggak, Bang? Untuk korban sampai saat ini kami belum dapat informasi secara detail, masih dalam proses pendataan dari pihak Polres. Nanti untuk data selanjutnya kami akan update terkait dengan perkembangan dari proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Polres Banyuasin. Masih di lapangan, Bang? Untuk personel masih di lapangan mengamankan TKP dan menanyakan ke lokasi untuk saksi-saksi yang pada saat itu ada di TKP. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti kebakaran serta melakukan pendataan terkait ada tidaknya korban jiwa dalam musibah tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, rekan dosen di toilet kampus oknum mahasiswa diciduk. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, sebanyak 17 orang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit pasca insiden ledakan dan kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sebagian korban mengalami luka bakar cukup serius, bahkan di atas 50% dan satu diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Kapolres Metro Bekasi Kota menyampaikan keprihatinan atas insiden kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berharap para korban dapat segera pulih meski saat ini masih dalam pemeriksaan puslapor dari Polda Metro Jaya. Menurutnya hingga saat ini tercatat 17 orang masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit, di antaranya RSUD Kota Bekasi, RSUD Kabupaten Bekasi, RS Al-Rafiq, serta beberapa rumah sakit lain di sekitar lokasi kejadian. Sebagian korban dikabarkan mengalami luka bakar berat dengan persentase luka di atas 50%, sementara satu orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Dalam peristiwa ini terdapat seorang ibu dan balita yang ikut terdampak, namun balita tersebut dilaporkan tidak mengalami luka bakar. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian, sementara tim laboratorium forensik sudah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan, termasuk kemungkinan adanya kebocoran gas atau faktor kelalaian. Sekali lagi kami turut prihatin ya dengan adanya kejadian ini dan juga berharap tentunya para korban ini bisa segera pulih kembali. Kemudian kita sampaikan bahwasanya dengan saat ini ada 17 orang yang dilakukan perawatan. Sebagian juga memang lukanya luka bakar di atas 50%. Kita tadi sudah menengok beberapa. Ya, tapi harapannya nanti juga mudah-mudahan bisa segera pulih. Tapi memang ada satu yang kondisinya cukup kritis. Mudah-mudahan masih bisa
bisa segera kembali pulih lagi. Untuk saksi sendiri Pak, udah berapa yang diperiksa Pak? Untuk saksi-saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan. Ini tadi dari forensik juga sudah datang, semua udah ini kan udah untuk pemeriksaan juga udah dilakukan. Kemudian juga warga-warga terdampak ini juga kita satukan, kita kumpulkan, kemudian kita berikan pemahaman untuk mereka nanti misalnya tinggal di satu tempat biar mudah kita saling berkoordinasi, dan juga ini juga ada sedikit bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Pak, untuk penyelidikan sementara ada kebocoran apa ada kelalaian Pak dari pekerja sendiri Pak? Itu masih dalam proses penyelidikan ya. Pak, izin Pak, dari 17 itu adakah korban dari bayi Pak? Ada ibu dan balita ada. Nah, balitanya tapi alhamdulillah tadi tidak terkena luka bakar dan lain sebagainya, tetapi karena ibunya ada di sana jadi balitanya juga ibunya. Nanti silakan dikomunikasikan dengan tim dari lapor gitu tadi. Pak, dari pihak perusahaan sudah dipanggil Pak? Apa ya? Dari pihak perusahaan sendiri sudah diperiksa Pak? Ya, tentunya juga nanti akan dimintai keterangan. Berarti belum ada pemeriksaan ya Pak ya? Ya, masih saksi-saksi di seputaran aja dulu ya. Nanti ke depannya juga pasti. Untuk fokus saat ini dari pihak polisi seperti apa? Ya. Fokus penanganan. Fokus penanganan seperti kita ketahui kemarin ya, kita fokus kepada para korban terlebih dahulu, bagaimana keselamatan daripada jiwa daripada para korban, kemudian baru kita melangkah ke yang lainnya. Saat ini aparat kepolisian menegaskan fokus utama adalah penanganan dan keselamatan para korban sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan. Korban terdampak juga dikumpulkan di sebuah posko untuk memudahkan koordinasi, sekaligus penyaluran bantuan bagi warga yang terkena dampak kejadian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dunia pendidikan di kota Serang, Banten digegerkan dengan aksi tidak terpuji seorang oknum mahasiswa yang diduga merekam dosen wanita di dalam toilet kampus pada Rabu 1 April 2026 siang. Pelaku tak berkutik saat diringkus warga kampus usai korban menyadari adanya aktivitas mencurigakan dari sela kamar mandi. Peristiwa pelecehan ini terjadi di toilet Gedung B, Kampus Pakupatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kronologi kejadian, korban yang merupakan seorang dosen menyadari ada ponsel yang merekam dirinya dari kamar mandi sebelah. Korban yang sigap langsung berupaya mengamankan pelaku saat hendak keluar dari area toilet. Pelaku sempat mencoba melarikan diri dan berdalih bukan merupakan mahasiswa kampus tempat. Namun, teriakan korban berhasil mengundang perhatian mahasiswa lain serta petugas keamanan hingga pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan awal pada ponsel pelaku, ditemukan sejumlah rekaman video serupa yang diduga diambil di lokasi yang sama. Pihak Rektorat bersama Satgas PPKS dan orang tua pelaku telah melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kasus ini. Sementara itu, pihak BEM Untirta mendorong agar proses hukum dan sanksi akademik dilakukan secara transparan serta memberikan perlindungan penuh bagi korban. Insiden ini juga memicu sorotan terkait fasilitas toilet kampus yang masih digunakan secara campuran. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar modus baru peredaran narkoba yang memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri. Seorang pengedar diringkus di area Terminal Senen usai kedapatan menyembunyikan 1 kg sabu dan ribuan butir ekstasi di dalam kemasan kaleng biskuit. Pria berinisial SS hanya bisa tertunduk lesu saat diringkus petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di area Terminal Senen. Di hadapan sang istri, polisi langsung membongkar barang bawaan pelaku yang terlihat seperti paket hantaran lebaran biasa. Kecurigaan petugas terbukti saat membuka kaleng biskuit yang segelnya telah rusak. Petugas menemukan 1 kg sabu yang disusun rapi bersama biskuit guna mengelabui pemeriksaan. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah kamar kos pelaku dan menemukan 1.694 butir ekstasi yang disimpan dalam kaleng serupa. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat,
AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, tersangka berperan sebagai perantara yang bertugas menyimpan dan mengirimkan narkoba atas perintah seseorang berinisial T. Kami mengamankan satu pelaku berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Untuk TKP kita amankan pelaku ini berada di depan stasiun Senen. Yang mana dari pelaku ini, TKP pertama kita mengamankan kurang lebih 1 kilo sabu. Itu kurang lebih pelaksanaannya di pukul 21.30. Selanjutnya dari pelaku tersebut dengan inisial SS kita kembangkan kembali, yang mana kita menuju ke TKP kedua berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan. Di TKP kedua ini kita mengarah ke sebuah kos-kosan masih di wilayah Senen juga. Disitulah kita mengamankan kurang lebih 1.694 butir ekstasi. Dalam modusnya, ekstasi ini ditaruh di dalam kaleng biskuit yang tentunya nanti akan diedarkan di seputaran wilayah Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan kita untuk sementara dia akan mengedarkan dari orang per orangnya. Untuk hasil pendalaman, yang bersangkutan baru kali ini terkena perkara terkait pidana narkotika, jadi belum ada indikasi bahwa yang bersangkutan ini merupakan residivis. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan guna pembongkaran jaringan peredaran narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman berat terkait penyalahgunaan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi peristiwa kita lanjut dari 2 pemuda di Kota Solok, Sumatera Barat tak berkutik saat digerebek petugas usai pesta narkoba pada Selasa 31 Maret 2026 sore. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah paket sabu siap pakai serta alat hisap di dalam kamar. Inilah detik-detik saat tim Kalong Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Batu Laweh, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku bernama Jeki berusia 27 tahun dan Novel berusia 30 tahun. Keduanya didapati sedang duduk di dalam kamar usai mengkonsumsi sabu. Saat diamankan, pelaku sempat berupaya mengelak dari petugas, sementara pihak keluarga yang berada di lokasi menangis histeris menyaksikan penangkapan. Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu yang disembunyikan di atas meja dekat tempat tidur, serta di dalam saku celana pelaku. Selain narkoba, polisi juga menyita alat hisap atau bong. Telah mengamankan 2 pelaku narkotika, yang mana atas nama HJ, yang satu lagi inisial N, di mana pelaku tersebut merupakan salah satu inisial N merupakan residivis, di mana pada pukul 16 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana rumah tersebut seringkali dilakukan transaksi narkotika yang dilakukan oleh HJ dan N, di mana kedua pelaku tersebut adalah mempunyai kegiatan masing-masing, yaitu barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti milik dari HJ dan milik dari inisial N, di mana masing-masing BB-nya berbeda, yaitu inisial HJ memiliki sabu-sabu yang terletak di ruangan tamu bersama alat hisap. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Solok Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Sumatera Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, ditinggal mudik ke kampung halaman, rumah mewah 2 lantai disatroni pencuri yang diduga residivis di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Pelaku berhasil menggasak barang berharga senilai puluhan juta rupiah usai menjebol pagar menggunakan cairan kimia. Inilah rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di sebuah rumah mewah di Jalan Cempaka Putih Timur. Terlihat pelaku sempat memakai helm saat masuk ke halaman, namun kemudian melepasnya sebelum beraksi mencongkel jendela rumah. Modus yang digunakan tergolong profesional, yakni dengan merusak gembok pagar menggunakan cairan kimia khusus. Setelah berhasil masuk, pelaku mengobrak-abrik isi rumah selama 30 menit dan keluar membawa sebuah tas berisi barang-barang berharga. Peristiwa ini terjadi di penghujung masa libur Lebaran, saat pemilik rumah masih dalam perjalanan kembali dari kampung halaman di Sumatera. Akibatnya sejumlah barang seperti laptop, telepon genggam, kamera hingga dokumen berharga raib dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Nah, di jam 21.30 kebetulan saat itu saya berada di kapal dari Bakau Lampung ke Merak. Nah, di saat itulah maling itu masuk dari pagar terus ke jendela ini. Lebih kurang maling di dalam itu sekitar 30 menit. Nah, setelah kejadian itu 10 menit kemudian, ya lebih kurang 10 menit kemudian adik saya datang dan melihat kondisi kunci gembok itu udah terbuka, pagar udah dicongkel dan kamar udah diobrak-abrik sama maling tersebut. Dan pas saat adik datang, saya pas lagi di kapal banget gitu. Yang hilang itu laptop, satu buah laptop, 2 buah HP iPhone, terus topi New Era, terus kacamata, kamera, sama tas, dan mungkin di dalam tas itu ada berkas-berkas yang mereka bawa gitu. Nah, itu dia yang masih dalam proses pencarian. Kalau yang terlihat dari CCTV, pelakunya ini gimana? Terlihat jelas ya dari pelaku ini. Nah, kabarnya pelaku ini adalah residivis. Nah, jadi saking viralnya udah tembus 1 M lebih, dan banyak netizen-netizen yang menyatakan bahwa pelaku itu adalah terduga pelaku yang sama gitu, dan udah keluar dari tahun 2025, terus 3 bulan di dalam lapas, keluar lagi, dan apesnya kejadian di saya viral. Sebelumnya udah kejadian 2 kali curan. Nah, tapi belum ketangkap nih. Alhamdulillahnya di akun ini viral dan masih dalam proses pengejaran dari Polda. Berdasarkan informasi warganet, pelaku diduga kuat merupakan pemain lama yang kerap terlibat kasus serupa. Kini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dengan harapan pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor dengan modus berpura-pura menolong korban viral di media sosial dan menggegerkan warga Turen, Kabupaten Malang. Pelaku nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar MTS setelah sebelumnya berpura-pura membantu memperbaiki kendaraan korban yang mogok. Peristiwa ini terjadi di Desa Lortangsi, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Rabu 1 April pagi, sekitar pukul 6:32 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat sepeda motor milik seorang pelajar mengalami mogok di tengah jalan. Tidak lama kemudian, seorang pria tidak dikenal mendekati korban dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki motor tersebut. Naas, setelah mesin berhasil dinyalakan, pelaku bukannya menyerahkan kembali kendaraan kepada pemiliknya. Pelaku justru langsung tancap gas dan membawa kabur motor dengan nomor polisi N6414HHD milik korban. Aksi curanmor ini kini tengah menjadi sorotan warganet usai rekamannya beredar luas. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada orang asing yang menawarkan bantuan di jalanan yang sepi. Pihak kepolisian diharapkan dapat segera mengidentifikasi pelaku guna mencegah terulangnya kejadian serupa di wilayah hukum Polres Malang. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria menjadi korban penjamretan di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Gawai korban dirampas pelaku diduga saat korban sedang memesan ojek online. Hati-hati. Aksi penjamretan terjadi di kawasan Tanjung Duren Timur Raya 2, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria menjadi korban penjamretan. Diduga gawai korban dijamret saat korban sedang memesan ojek online di pinggir jalan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, peristiwa tersebut terjadi pada malam hari usai waktu sholat Isya.
Saat kejadian, korban berada di pinggir jalan dan tiba-tiba didatangi pelaku yang mengendarai sepeda motor. Salah seorang warga, Kusno, mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar keramaian dan teriakan warga di lokasi. Menurut Kusno, korban sempat berteriak meminta pertolongan sehingga warga keluar rumah dan berusaha mengetahui apa yang terjadi. Namun pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Dari informasi sementara, barang yang dijamret pelaku adalah telepon genggam milik korban. Sementara para pelaku diduga berjumlah 2 orang yang mengendarai sepeda motor secara terpisah. Sana, ini larinya sana. Larinya sana. Ya, Pak. Pak, itu kejadiannya itu di hari apa dan jam berapa itu, Pak? Itu masalah Senin ya? Senin. Ya. Jam berapa itu, Pak? Nggak habis isya itu ya, malam-malam. Kalau itu seperti saya di dalam, di luar, di rumah saya. Jadi pas itu saya tahu lama-lama ada RT RW di sini. Tahu. Hingga kini belum diketahui apakah korban telah melaporkan kasus tersebut atau tidak. Namun, warga sekitar berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan tersebut, mengingat aksi penjamretan kerap terjadi pada malam hari dan menyasar warga yang sedang beraktivitas di pinggir jalan. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada, terutama saat menggunakan ponsel di ruang terbuka atau menunggu transportasi online di tepi jalan pada malam hari. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda berinisial H nyaris tewas dihakimi massa usai dipergoki mencuri sepeda motor milik karyawan minimarket di Kota Serang, Banten. Pelaku yang sempat berupaya kabur dan menabrak seorang warga ini berhasil dievakuasi petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Aksi pencurian sepeda motor kembali marak terjadi. Kali ini menyasar minimarket di Jalan Syekh Nawawi, Al-Batani, Kota Serang. Pelaku berinisial H diduga telah memantau situasi sepi saat toko hendak tutup pada Selasa 31 Maret malam lalu. Berpura-pura sebagai pembeli, pelaku masuk ke dalam minimarket sebelum akhirnya membobol kontak motor milik seorang karyawan berinisial T. Aksi nekat pelaku ini terbongkar setelah alarm kendaraan motor berbunyi kencang hingga memancing reaksi warga sekitar. Pelaku yang panik sempat menabrak salah seorang warga hingga mengalami luka-luka. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung, anggota Polsek Cipocok Jaya yang tengah patroli rutin di kawasan Jembatan Bogek mengamankan pelaku dari amukan massa. Kejadian yang tadi malam Suramor, kebetulan anggota kami, Pak Kanitra Sudin dan anggotanya sedang melaksanakan patroli di Jembatan Bogek, menerima laporan dari masyarakat adanya pencurian sepeda motor. Itu lokasinya bisa dijelaskan Pak, spesifiknya di mana? Lokasinya sebelum Jembatan Bogek di Alfamart. Itu benar Pak, terjadi main hakim sendiri oleh warga sekitar Pak? Betul, karena pelaku itu tertangkap oleh massa dan sedikit dihakimi oleh masyarakat. Barang bukti yang diamankan apa saja Pak? Untuk sementara ada motor korban 1 unit dan kunci letter T. Pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Cipocok Jaya dan terancam jeratan pasal pencurian dan pemberatan. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.